Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nadila, NIM 20105011034, Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan mengerjakan sebuah kasus pada praktikum statistika farmasi. Di sini saya akan mengerjakan kasus uji ANOVA. Di sini terdapat kasus seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo atau EEDS terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berikut data penelitiannya. Di sini kita melakukan replikasi sebanyak 10 kali, dan di sini terdapat diameter daya hambat EEDS 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70%. Di sini terdapat pertanyaan, yaitu berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Oke. Sebelum kita mengerjakan uji ANOVA, kita harus mengetahui apa itu uji ANOVA. Uji ANOVA adalah uji yang dilakukan pada lebih dari 3 variabel. Biasanya terdapat 5 variabel. Uji ANOVA ini mempunyai syarat, yaitu harus memenuhi syarat parametrik, yaitu terdistribusi normal dan homogen. Jadi, sebelum kita melakukan uji ANOVA, kita harus mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal dan homogen atau tidak. Jika data tersebut tidak homogen atau tidak terdistribusi normal, atau salah satu dari mereka tidak memenuhi syarat parametrik, maka kita menggunakan uji Kruskal-Walsh. Karena untuk melakukan uji ANOVA harus memenuhi syarat uji parametrik. Jika tidak memenuhi syarat parametrik, maka kita menggunakan uji lainnya seperti uji Kruskal-Walsh. Jadi untuk selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu untuk menentukan apakah kita harus menggunakan uji ANOVA atau uji Kruskal-Walsh. Di sini kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Di sini pada kolom pertama kita isi dengan E1, E2, E3, E4, dan E5. Untuk desimal kita 2 semua karena di belakang koma ada 2 angka. Untuk label pertama kita isi dengan EEDS 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70%. Untuk measure kita pilih yang scale. Setelah kita selesai mengisi variabel view, kita lanjut ke data view. Di sini terdapat data-data pada kasus yang tadi. Jadi di sini kita langsung klik analyze. Kita pilih descriptive statistik. Kita pilih explore. Lalu kita semuanya kita isi dengan EEDS-nya. Untuk dependent list kita isi dengan semua EEDS. Lalu untuk statistik di sini harus 95%, lalu kita klik continue. Untuk plot di sini kita pilih factor level together. Untuk deskriptif kita pilih semuanya dan jangan lupa centang normality plot with test. Lalu kita klik continue. Untuk display kita pilih bot, lalu kita klik OK. Di sini adalah hasil output dari uji normalitas. Jadi di sini terdapat 4 signifikasi, yaitu dari EEDS 30% sampai 70%. Di sini jadi semua hasil signifikasinya di sini lebih dari 0,05, maka di sini memenuhi syarat parametrik, yaitu terdistribusi normal. Dapat disimpulkan bahwa lalu kita lanjut ke uji homogenitas. Untuk kolom pertama kita isi dengan ekstrak, kolom kedua kita isi dengan uji. Untuk desimal ekstrak kita 0, untuk uji kita desimalnya 2 karena terdapat 2 angka di belakang koma. Untuk values ekstrak di sini kita isi dengan EEDS 30% sampai 70%, lalu kita klik OK. Untuk measure kita pilih yang scale. Setelah itu kita ke data view.
Di sini adalah data-data yang tadi, yaitu 30% sampai 70% di sini. Setelah itu kita klik analyze, lalu kita pilih descriptive statistik, lalu pilih explore. Lalu di sini untuk dependent list kita isi dengan uji EEDS, untuk faktor list kita isi dengan EEDS extract. Lalu kita pilih plots, lalu untuk ini kita pilih none, dan di sini kita kosongi, lalu kita pilih power estimation, lalu kita klik continue. Untuk ini kita pilih yang bold, lalu kita klik OK. Di sini adalah hasil uji homogenitas. Jadi di sini terdapat 4 signifikasi. Di sini dapat kita lihat kalau nilainya lebih dari 0,05 maka sudah memenuhi syarat parametrik. Jadi di sini terdapat dua signifikasi yang kurang dari 0,05 dan 2 signifikasi yang lebih dari 0,05. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa data tidak homogen. Walaupun data tadi terdistribusi normal dan sekarang data tidak homogen, maka di sini kita menggunakan uji yang bukan ANOVA. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat uji parametrik. Uji parametrik itu adalah harus terdistribusi normal dan homogen. Jadi di sini kita menggunakan uji Kruskal-Walsh. Di sini pada kolom pertama kita isi dengan kelompok dan kedua isi dengan ekstrak, lalu ini desimalnya 0, di sini 2. Untuk values kita isi dengan EEDS 30% sampai 70%. Lalu kita klik OK. Lalu kita lanjut ke data view. Di sini kita pilih analyze, lalu pilih non parametric test, lalu pilih legacy dialogues, lalu pilih K independent samples. Lalu untuk kelompok kita masukkan ke grouping variable. Untuk ekstrak kita masuk ke test variable. Di sini kita untuk minimum kita isi dengan 1 dan maksimumnya 5 karena terdapat 5 variabel pada data yang tadi. Dan jangan lupa untuk ini kita pilih yang Kruskal-Walsh, lalu kita klik OK. Dan di sini adalah hasil output Kruskal-Walsh-nya. Di sini asumsinya adalah 0,00 itu lebih kecil dari 0,05. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan terhadap diametrik daya hambat pada bakteri Staphylococcus aureus. Jadi di sini terdapat perbedaan. Dan jika hasilnya melebihi 0,05, maka tidak ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat. Tapi di sini itu kurang dari 0,05. Jadi terdapat perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.